Kalau kamu suka nonton House of Dragon dan berencana membeli buku material source-nya alias buku Fire and Blood by George R. R. Martin, maka kalian harus nonton video ini sampai selesai. Jadi ini tuh sebagai bahan pertimbangan kalian ya, beli atau enggak. Poin yang pertama, buku Fire and Blood ini formatnya adalah buku sejarah. Dan itu tidak ditulis secara langsung oleh George R. R. Martin, tapi ditulis dari perspektifnya Archmaester Gilden. Nah, si Archmaester Gilden ini, dia itu hidup di era Game of Thrones. Dan dia itu tidak merasakan langsung peristiwa Dance of the Dragon, alias enggak merasakan peristiwa yang ada di seri HOTD itu. Nah, jadi ini di buku aku, ada di halaman-halaman terakhir, itu ada rangkuman interviewnya George R. R. Martin pas ngeluarin buku ini. Nah, jadi dia bilang, Fire and Blood is not actually written by me. You see, it's written by Archmaester Gilden of Citadel. He's writing a history, and like anyone writing history, he has to go back to primary source. Nah, primary source yang di sini itu adalah Maester Moonkun, Maester Orwyle, Septon Eustace, dan Mushroom. Nah, 2/3 dari sumber-sumber ini adalah pro ke Tim Green. Sementara yang pro ke Tim Black itu hanya Mushroom. Dan Mushroom itu pun hanya badut penghibur yang ada di istananya King Viserys. Jadi apakah bisa dibilang valid argumennya? Enggak juga, karena dia bukan Maester. Tapi apa semua isi bukunya pro Tim Green dan bohong? Ya kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya penulisnya. Tapi penulisnya memilih untuk tidak menuliskannya di buku ini. Jadi kayak biar kita interpretasikan sendiri. So dari penjelasan aku tadi, bisa disimpulkan kalau Fire and Blood ini bukunya itu open interpretation. Apalagi formatnya itu sejarah. Pasti ada dong sejarah yang mungkin diplesetin demi mungkin menyenangkan pihak-pihak tertentu gitu. Nah masalahnya sekarang, fandomnya HOTD itu tiap hari itu tuh berantem di Twitter, di Reddit, di TikTok, semuanya tuh berantem gara-gara buku ini. Kita semua punya interpretasi masing-masing di buku ini. Dan apapun yang ditulis oleh HBO, penulis HBO, itu tidak mungkin menyenangkan kita semua. Karena kita semua punya interpretasi masing-masing kalau membaca buku ini. Oke? Nah, berarti gimana pun caranya kalian baca buku ini bolak-balik, pasti ada perbedaan pendapat di antara semua fandom. Nah, kalau kalian nggak bisa mengatasi atau menahan diri untuk bertengkar di Twitter, di TikTok, di Reddit, kalau menurut aku, just enjoy the show, jauh usah beli bukunya. Daripada kita berantem kan, karena aku ngeliatnya tuh setiap hari loh di Twitter tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian mau baca buku Fire and Blood ini, bacalah. Tapi ingat juga kalau ini tuh bukunya open interpretasi. Penulis HBO itu mereka juga punya interpretasinya tersendiri. Nah kalau kayak gitu bisa suka-suka aja dong orang HBO-nya nulis bisa dibolak-balikan gitu. Iya memang betul bisa. Tapi kenapa aku tetap nonton series ini di HBO? Karena skrip seriesnya itu direvisi langsung oleh George R. R. Martin. Nah, jadi tidak seperti di Game of Thrones, si George R. R. Martin ini di HOTD ini, dia itu memang terlibat langsung gitu untuk merevisi semua skrip-skripnya ini. Dan kalau dia nggak ACC, itu nggak jalan. Jadi selama opung George R. R. Martin ini merestui skripnya, dan kalau misalnya nanti dia tidak ada protes, berarti kalau menurut aku sih ya mungkin oke-oke aja gitu.